minta umat Islam seluruh Indonesia untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah, diganti dengan konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada problem lebih khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih khusus di Indonesia sekarang ini. Jadi dulu musuh Pancasila itu adalah komunisme. Itu dulu. Sekarang sudah beda lagi. Jadi sekarang, kalau dulu musuh Pancasila itu komunisme, jadi sekarang berubah. Musuh Pancasila itu adalah agama. Agama berubah. Ya. Dan itu yang menyampaikan adalah Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi. Bahkan statement yang kedua, minta umat Islam seluruh Indonesia untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah, diganti dengan konstitusi. Berani ya? Nah, kira-kira menurut antum itu wow, spektakuler, ya kan? Spektakuler. Statement seperti ini luar biasa, benar-benar mengagetkan kaum muslimin. Tapi banyak umat Islam yang tidak kaget. Aneh kan ya? Banyak umat Islam yang tidak kaget. Nah, karena yang menyampaikan ini mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Ya, kalau yang menyampaikan itu siapa? Abu Janda gitu ya, ya kan? Itu masih anu itu. Ini yang menyampaikan mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Jadi musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dan minta kepada umat Islam seluruh Indonesia untuk bergeser dari kitab suci kepada kitab konstitusi. Luar biasa. Ya. Jadi benar-benar musibah ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ini implikasi. Bahkan kalau dulu komunisme itu adalah musuh utama Pancasila. Bahkan tanda-tanda komunisme yang paling nyata itu adalah memusuhi agama. Jadi sejarah berulang. Sejarah berulang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau dulu musuh terbesar Pancasila adalah PKI dan penista agama. Sekarang penista agama dibiayai oleh negara. Benar enggak? Sekarang penista agama dibiayai oleh negara. Luar biasa. Sehingga ketika Abu Janda melecehkan Islam, langsung revisi undang-undang IT supaya Abu Janda selamat. Dan akhirnya gayung bersambut, Kapolri
langsung memberikan statement, Abu Janda cukup minta maaf saja, bebas dari delik pidana. Walaupun dalam undang-undang pidana itu ada undang-undang pidana KUHP pasal 156A tentang penodaan agama. Jadi hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tapi itu tidak untuk Abu Janda. Cukup minta maaf. Tapi yang korban 700 lebih yang dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, ya kan? Langsung karena kena undang-undang IT, ya kan? Langsung masuk. Di antaranya santri Dalwa, pondok pesantren Darul Lughah di mana ini? Pasuruan itu, Raji Pasuruan, termasuk juga yang kena undang-undang IT, ya, itu 700 lebih yang sudah dimasukkan ke penjara. Korbannya sudah 700 lebih. Tapi khusus tadi penista agama yang dilindungi, yang dapat gaji, tidak tersentuh hukum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan gerakan peminggiran agama akhir-akhir ini sangat benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Gerakan peminggiran agama. Ya. Bahkan sampai siapa yang mengeluarkan statement, jadi kalau bisa mahasiswa nggak usah diajari akidah. Jadi mahasiswi tidak perlu diajari akidah, karena akidah itu entry point untuk mengarah kepada terorisme. Ini yang ngomong tokoh Islam. Yang ngomong tokoh Islam. Jadi mahasiswa-mahasiswi tidak perlu diajari akidah, karena akidah itu entry point terorisme. Jadi sekarang yang berbau agama benar-benar harus dipinggirkan, khusus di Indonesia. Bahkan roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 tidak ada lagi agama. Sehingga ketika dua ormas besar, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat, Muhammadiyah, bertanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, ini pertanyaannya sampai hari ini belum dijawab. Apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan sebagai generasi ateis komunis? Sampai sekarang belum dijawab. Karena apa? Roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 tidak ada lagi agama. Makanya Dr. Abdullah Hehamahua, mantan ketua penasehat KPK, minta kepada ormas-ormas Islam siaga satu. Kenapa kok siaga satu? Tinggal nunggu giliran untuk dibubarkan, yang nanti ujung-ujungnya Islam akan dihabisi di Indonesia. Ini yang ngomong Dr. Abdullah Hehamahua, minta kepada ormas-ormas Islam untuk siaga, tinggal nunggu giliran. Setelah HTI, FPI, Muhammadiyah, MUI, terus tinggal yang lain-lain.
Jadi harus siap gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, beliau memberikan statement. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di parlemen dan duduk di pemerintahan melakukan balas dendam lewat kekuasaan terhadap Islam, kaum muslimin dan ulamanya. Kira-kira sudah terasa enggak? Kira-kira sudah terasa enggak? Nyata apa fiktif? Nyata. Nyata. Jadi bahkan penggelapan sejarah semakin masif sekali. Penggelapan sejarah semakin masif. Contoh, ya kalau yang ngomong ini tokoh sekuler gitu. Ini yang ngomong tokoh Islam. Ya. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Dulu sudah pernah saya sampaikan, tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia siapa? Dulu sudah pernah saya sampaikan, fotonya sudah saya tayangkan ya. Mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah, dan Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah dari Mesir. Baru setelah itu negara-negara Arab. Pertanyaannya, kira-kira ada ndak Cina waktu itu mendukung kemerdekaan Republik Indonesia? Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah. Tapi sekarang digelapkan sejarah itu. Nah, ternyata Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat, apalagi sekarang era digital. Era digital itu kan apa ya? Sadis. Karena apa? Jejaknya tidak bisa dihapus. Jadi ternyata tokoh yang menyatakan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina ini ternyata dapat menamplopi bin fulus itu 100 juta rupiah dari dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Makanya dia memberikan statement lagi baru-baru ini, yang membahayakan itu bukan PKI, tapi yang membahayakan Indonesia sekarang ini adalah radikalisme agama. Jadi komunis itu tidak membahayakan. Yang membahayakan justru agama. Sehingga akhirnya orang-orang kafir di Indonesia semakin arogan. Contoh, Ferdinand Hutahian. Jadi yang membahayakan Indonesia itu bukan komunis, tapi yang membahayakan Indonesia adalah mabuk agama. Bukan mabuk karena miras, tapi mabuk agama. Coba. Jadi kalau mabuk miras itu tidak apa-apa, kata orang kafir ini. Tapi kalau mabuk agama itu sangat membahayakan negara. Coba, orang kafir sudah berani memberikan statement vulgar seperti ini. Berarti kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sudah diperlakukan menjadi tamu di rumah kita sendiri.
orang-orang kafir sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita seperti buih, tidak punya prinsip, tidak punya jati diri. Ini yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi seringkali kita lihat kita benar-benar miris melihat kondisi sekarang. Bahkan dulu sudah pernah saya sampaikan, ketika Kejaksaan Negeri Malang mengadakan seminar tentang radikalisme, ya, radikalisme. Selesai beberapa memberikan presentasi, hanya ada salah satu purnawirawan angkatan darat bertanya. Pertanyaan pertama, kalau ada satu partai di Indonesia yang merubah dasar negara, kalau ada satu partai di Indonesia yang merubah ketuhanan yang Maha Esa, dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan, bisakah disebut radikal? Semua yang memberikan presentasi tidak ada yang bisa menjawab. Diam 1000 bahasa. Padahal, ya kan, kalau ada yang merubah dasar negara ini, itu dulu gitu ya, dulu itu waduh, kekar semuanya ya, kekar semuanya, semua angkatan. Siapa yang akan merubah dasar negara Republik Indonesia, musuh kami. Nah, yang ngomong seperti itu sekarang kok hilang? Padahal itu kan gagah semuanya, pakai pangkat semuanya. Siapa yang merubah dasar negara Republik Indonesia adalah musuh kami. Nah, itu saya sampai sekarang kita cari kok enggak muncul itu. Aneh ya? Dasar negara mau dirubah, Pancasila mau dirubah jadi Trisila Ekasila. Diam 1000 bahasa. Ketuhanan yang Maha Esa mau dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan, dari tauhid menjadi syirik. Diam. Akhirnya pertanyaan yang kedua dari seorang purnawirawan angkatan darat itu tadi, di acara seminar radikalisme yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Malang. Saya tanya, separatis OPM yang telah membantai kalangan sipil, TNI Polri, apakah bisa disebut radikal atau teroris? Baru dari presenter tadi menjawab, tidak bisa, karena gerakan separatis itu agamanya Katolik. Jadi karena agamanya Katolik, tidak bisa disebut teroris, tidak bisa disebut radikal, tapi KKB, kelompok kriminal bersenjata. Jadi yang disebut radikal dan teroris itu hanya untuk umat Islam. Berarti stigma radikal, stigma teroris itu proyek untuk melemahkan umat Islam. Ada fulusnya. Gitu. Contoh, ketika seorang pemuda Katolik ngebom di sebuah mall di Jakarta, apakah pemuda Katolik ini disebut radikal atau teroris?
Tidak, karena dia agamanya Katolik. Yang ngebom di mall itu pemuda Katolik di Jakarta, tidak disebut teroris. Tapi yang disebut teroris itu syaratnya harus pakai jilbab, sorban, kopiah, celana nangkring, itu syaratnya. Dan agamanya Islam. Nah inilah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita harus semakin cerdas. Jadi sampai sekarang pemuda Katolik yang ngebom mall di Jakarta itu sampai sekarang tidak pernah diberikan stigma teroris atau radikal, karena agamanya Katolik. Jadi seperti pemuda agak besar, gemuk dia, ya, gemuk dia. Kembali ke bahasan kita. Jadi bangsa ini berhutang kepada para ulama. Dari bangsa ini berhutang kepada para ulama. Ini fakta sejarah. Contoh, ketika pembahasan tentang dasar negara, tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno membacakan Pancasila versi pribadi, di mana ketuhanan yang berkebudayaan diletakkan sila ke-5. Akhirnya 3 tokoh ulama tampil di parlemen. Yang pertama Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Allahumma yarham. Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Allahumma yarham. Yang ketiga Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, dari Serikat Islam. Akhirnya langsung mengeluarkan istihad, sehingga akhirnya tepat tanggal 22 Juni 1945 disepakati oleh panitia 9. Jadi hasil ijtihad 3 ulama besar dijadikan sebagai pijakan yang sering kita sebut dengan Piagam Jakarta. Kalau Rasulullah SAW mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, yaitu dimunculkan Piagam Madinah, Indonesia dimunculkan Piagam Jakarta. Artinya ulama ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi benar-benar ini sah, konstitusional. 22 Juni 1945, preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dengan tegas di situ, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tanggal 22 Juni dalam Piagam Jakarta yang asli, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di 17 Agustus 1945 sah secara konstitusi. Tapi malam hari setelah proklamasi Republik Indonesia, tepat
tepatnya malam 18 Agustus 1945, kalangan umat Kristiani dari Indonesia bagian timur memberikan ultimatum lewat opsir Jepang kepada Bung Hatta. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, umat Kristiani Indonesia bagian timur akan melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Sehingga akhirnya siapa yang dalam kondisi kritis seperti itu muncul untuk memberikan solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Muncul 2 tokoh ulama. Yang pertama Bapak Kasman Singodimedjo, yang kedua Bapak Ki Bagus Hadikusumo. 2 tokoh ulama inilah yang beristihad sehingga akhirnya 7 kata itu dihapus. Berarti yang tersisa ketuhanan. Titik. Akhirnya 2 tokoh ulama ini, yaitu Bapak Kasman Singodimedjo, Allahumma yarham, dan Bapak Ki Bagus Hadikusumo, Allahumma yarham, langsung benar-benar beristihad, ditambah Yang Maha Esa, sehingga kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pempemeluknya dicoret. Jadi syariatnya dicoret, diganti tauhid. Nah, syariat sama tauhid tinggi mana? Tinggi mana? Tauhid. Nah, itulah. Sehingga akhirnya tanggal 18 Agustus 1945 resmi konstitusi negara. Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia. Jadi langsung saya baca bawahnya itu, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini konstitusional. Sampai puncaknya terjadilah perdebatan di konstituante, di parlemen, mulai 56 sampai 59. 56 ya, 56 sampai 59, 57 sampai 59. Perdebatan sampai akhirnya deadlock. Sehingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 59. Apa isinya? Presiden Soekarno menganulir kembali, artinya dekrit 5 Juli 59 itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan Presiden Soekarno kembali menganulir Piagam Jakarta berdasarkan dekrit 5 Juli 59. Berarti itu sah sampai hari ini. Tapi inilah yang terjadi. Begitu merah menguasai Indonesia, akhirnya tahun 2016 dikeluarkan keputusan presiden, dibalik lagi sejarah itu, kembali lagi Indonesia lewat keputusan presiden tahun 2016 yang dijadikan sebagai pijakan. Itu adalah Pancasila versi pribadi, bukan versi konstitusi. Sehingga akhirnya keputusan presiden yaitu Pancasila 1 Juni 1945 itu versi pribadi Soekarno. Sampai akhirnya dimunculkan undang-undang HIP. Sehingga akhirnya dengan undang-undang HIP itu Pancasila tidak lagi sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila diturunkan derajatnya hanya selevel undang-undang saja. Jadi sekarang dengan undang-undang HIP atau BPIP itu, sekarang yang menjadi sumber dari segala sumber hukum kehidupan berbangsa dan bernegara adalah siapa? Presiden. Bukan lagi Pancasila. Itu. Sehingga akhirnya sekarang inilah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Padahal bangsa ini berhutang pada ulama. Sehingga akhirnya yang kita saksikan sekarang, bagaimana ulama dihadapkan oleh, jadi sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, Allahumma yarham, Buya Hamka ketika beliau menolak ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis, beliau langsung dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, 4 tahun penjara. Disiksa di dalam penjara, dirampas hartanya, disita harta beliau, ya kan? Disiksa di dalam penjara tanpa prosedur hukum. Nah, kira-kira sejarah itu berulang enggak sekarang? Kalau dulu Buya Hamka, sekarang siapa? Habib Rizik Syihab. Langsung dijebloskan ke penjara. Rekeningnya diblokir, rekening keluarganya diblokir semuanya, pesantrennya di apa itu? Ya kan, diambil alih, pengawalnya dibunuh dengan cara-cara biadab, dengan cara-cara keji, ya. Bahkan beliau menjadi target sasaran waktu itu, ya. Jadi ternyata sejarah berulang, sejarah berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ini, pasca tragedi kilometer 50, saya dan keluarga serta Laskar FPI pengawal tidak pernah tahu bahwa gerombolan beberapa mobil yang menguntit, memepet dan menembaki rombongan kami bersama keluarga secara brutal itu adalah aparat titik-titik. Tidak nyangka, karena waktu itu Habib Rizik bersama keluarga melihat ini kendaraannya bukan kendaraan aparat, terus pakaiannya hitam-hitam, bukan pakaian seragam aparat. Kami hanya tahu bahwa mereka itu ada gerombolan begal karena pakaiannya hitam-hitam, penjahat biadab yang menggunakan beberapa mobil untuk menyergap, menyerang secara kejam dengan tujuan mencelakakan kami dan keluarga, karena mereka tidak menggunakan mobil dinas dan tidak memakai seragam aparat serta tidak memperkenalkan diri atau menunjukkan kartu identitas. Jadi jelas bahwasanya 6 syuhada Laskar FPI dan pengawal kami dibantai secara sadis oleh gerombolan begal yang sangat biadab secara itu, yang belakangan diakui dengan bangga sebagai pahlawan oleh titik-titik. Nah, ini akhirnya Habib Rizik
alhamdulillah ngaku. Ya kan? Ngaku. Padahal kami pada saat itu melihat tanpa identitas, pakainya hitam-hitam. Nah ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini foto ini memang disengaja dibuat blur karena ini adalah foto alat vital korban pembantaian kilometer 50, yaitu Ahmad Sofyan dan Lutfi Hakim yang bengkak dan rusak parah karena disiksa aparat. Bahkan jenazah di mana tubuhnya itu penuh dengan luka siksaan. Ada mukanya yang lebam, mata tembus peluru. Oh ya. Jadi mukanya lebam, matanya tembus peluru. Jadi masih ada serbuk, berarti itu tembakan jarak dekat karena ada serbuknya. Jadi mata tembus peluru, kulit melepuh seperti terseret atau terbakar, kemaluan bengkak, kulit dubur melepuh, kuku terlepas, kepala retak, kulit tangan terkelupas. Tapi menurut Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, itu bukan pelanggaran HAM. Itu bukan pelanggaran HAM. Jadi kalau model-model seperti itu bukan pelanggaran HAM. Terus kira-kira menurut Pak Profesor Mahfud tadi yang pelanggaran HAM itu yang bagaimana kira-kira? Jadi kalau seperti ini ya, seperti ini yang sudah banyak di medsos itu bukan pelanggaran HAM berat. Jadi kalau kacamata manusia yang punya iman itu sadis, Pak. Keji. Tapi menurut Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu bukan pelanggaran HAM. Kira-kira itu bahasa apa itu, Pak? Kira-kira bahasa apa itu? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Dr. Abdullah Yahamahua mengungkap ada eksekutor lain. Sudah terungkap. Ada eksekutor lain yang membantai dengan sadis 6 Laskar FPI itu. Pendananya juga sudah terungkap. Yang pemberi dana sudah terungkap. Sekarang ada eksekutor lain. Ini. Insya Allah tahap demi tahap, biidznillah atas pertolongan Allah, kasus ini akan terungkap tahap demi tahap. Dan mudah-mudahan Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.